Kalau selama ini mungkin kita ngelihat Najah hanya di TV ya, atau di YouTube, atau kita mendengar ada keajaiban di benua sana tentang orang yang luar biasa. Sekarang keajaiban itu ada di hadapan kita. Bayangkan secara umur, secara fisik, ukurannya itu Nanda Najah ini akan kesulitan menghafal Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan kebenaran firman-Nya. Kita sudah meninggal dunia, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu semua meninggalkan kita. Orang yang katanya mencintai kita. Pentium ini Pentium 21, Bu. Ya. Bi ayatina an akhrija qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum Astagfirullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah momen langka ya, keberuntungan bagi kita semua, maka dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau bisa kita semua menonaktifkan mode HP kita, supaya jangan nanti pada saatnya kita terganggu oleh suara HP. Lebih baik bapak-bapak, ibu-ibu siapkan Al-Qur'annya. Ya. Ada yang bawa mushaf tidak digital? Oh ada. Oh, digital semua ya. Karena konon ini Nanda Najah ini selain menghafal ayat-ayat surat Al-Qur'an, juga dia menghafal halamannya. Ayat di atas di halaman itu bawahnya apa dia bisa, sehingga bapak-bapak ibu-ibu berkesempatan untuk menjelajah salah satu keajaiban. Namun sebelum itu izinkan saya mengucapkan salam untuk kita semua. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tarfa'us shadiqina ilal muqarrabina darajah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, banggakan dan cintai Ananda Najah Al-Hafiz, yang tidak hanya menghafal ayatnya tapi juga menghafal terjemahannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan dari BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTB beserta segenap jajaran pegawai, karyawan, karyawati, Bapak dan Ibunda dari Ananda Najah Al-Ustadz Azhar, singkatnya kita semua yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya, sehingga di malam yang istimewa ini kita bisa berada di tempat yang istimewa, karena hotel ya, jadi istimewa, yang insya Allah bersama dengan orang yang istimewa ya. Saking istimewanya malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, dalam sebuah hadis Nabi katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailataha illa wa qawlu adzabal qabr. Tidak ada ganjaran yang pantas didapatkan oleh seorang yang beragama Islam kalau meninggal dunia hari atau malam Jumat, kecuali Allah selamatkan dari azab kubur. Inginkah bapak-bapak, ibu-ibu selamat dari azab kubur?
Ingin? Angkat tangan yang mau mati malam ini. Meski ada jaminan tetap kita takut ya. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan. Baik ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun muamalah, hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, begitupun ketika kita ditimpa oleh ujian dan cobaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin di antara kita ini sering merasa bahwa apa yang kita minta, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu kita menganggap diri kita itu tidak disayang. Lalu kita menganggap diri kita itu gagal. Padahal apa yang kita saat ini rasakan, apa yang saat ini kita miliki, sebenarnya itulah yang terbaik bagi kita. Semisal contoh, mohon maaf, Ananda Naja. Ketika saya sempat bersama kemarin dalam diskusi ringan kita sebentar, saya bertanya tentang awal mula, ya. Sejak Naja berada di dalam kandungan, diperiksa katanya, kata dokter itu kandungannya lemah. Dan Naja ini kan anak pertama dari pasangan waktu itu ya, pengantin istilahnya. Begitu dapat anugerah diperiksakan kandungan lemah. Jadi ibu biasa itu pasti akan stres. Waduh, gimana? Di sini Allah Subhanahu wa taala membuktikan firman-Nya. Kadang-kadang engkau menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Kadang-kadang engkau membenci sesuatu padahal itu sebenarnya baik bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Ketika mungkin, wah kandungan saya lemah, lalu dia ikhtiarkan dengan memperdengarkan Al-Quran, Masya Allah. Begitu lahir, menjelma menjadi salah satu keajaiban. Kita tidak perlu repot-repot nyari keajaiban. Ya, malam ini keajaiban itu ada di hadapan kita masing-masing. Nah, seperti apa ya keajaibannya, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa istilahnya menjelajah, bertualang dengan keajaiban itu. Al-Quran mungkin sebagian dari kita sulit, mungkin ngelihat aja bingung kita huruf-hurufnya kan. Beliau ini menghafal ya, tidak hanya ayat suratnya tetapi urutan atas bawah di halaman kita bacakan ayat ini lalu setelahnya apa, sebelumnya apa. Masya Allah. Tidak bisa sudah saya ceritakan. Nah, lebih baik saya persilahkan ya, kepada kita yang ingin menjelajah seperti apa keajaiban itu. Ya mungkin ada di antara kita yang mau membuktikan keajaiban itu. Ah, mungkin ini dari Ustadz Azhar dulu ya. Ayo, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik Naja. Waalaikumsalam. Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Naja, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap kita ngaji bareng Naja? Siap, insyaallah. Barakallah. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu juga nanti sama-sama kita ngaji bareng bersama adik Najah. Bukan mengetes, tapi ngaji bareng. Soalnya kita tahu bahwa adik Najah itu adalah penghafal Al-Quran 30 juz beserta artinya. Makanya tiang baca tadi teliti sekali saya leger.
teliti saya baca tadi ayat tadi, walaupun saya hafal sedikit saya hafal, tapi saya merasa apa namanya? Ya, saya mulai kita ngaji bareng. Pertama sedikit saya tanya adik Najah, surah yang saya baca pertama kali tadi itu apa? An-Naba. Surah An-Naba. Masya Allah. Ayat berapa adik Najah? 31 sampai 40. Masya Allah. Sudah. Dan surah yang pertama saya baca tadi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Bisa adik Najah artikan itu? Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Masya Allah. Benar Bapak Ibu? Nah itu artinya insya Allah. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan. Itu ayat pertama yang saya baca tadi. Dari surah An-Naba ayat 31. Itu artinya. Baik, nanti juga Bapak Ibu bisa ngaji bareng ya bersama adik Najah. Ya, bacakan beberapa ayat, nanti beliau adik Najah yang melanjutkannya. Bukan mengetes tapi ngaji bareng. Nah, seperti itu kan. Ya. Yang kedua adik Najah saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bisa dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Masya Allah. Benar. Kayaknya ini bapak-bapak, ibu-ibu tidak sempurna, herannya. Karena kalaupun dia salah pun bapak ibu tidak bisa ngoreksi. Nah, makanya biar dia tambah keren, coba bapak-bapak, ibu-ibu buka surat Maryam. Coba bapak ibu buka surat Maryam supaya bapak ibu bisa memantau juga. Kalau yang dengar tadi itu kan dia salah pun tidak bisa bapak ibu menyalahkan kan, mengkoreksi. Nah, maka sekarang kita sama-sama buka surat Maryam. Buka surat Maryam. Nah, insya Allah ini kalau aplikasi Quran di HP saya ini insya Allah samalah dengan mushaf yang nyata. Jadi surat Maryam itu berada benar enggak di halaman 305? Benar. Benar. Berarti ini Al-Quran ini sudah istilahnya nih ditashih lah sama Nanda Najah. Jadi sesuai halamannya surat Maryam. Coba bapak-bapak ibu buka surat Maryam. Kalau bisa aplikasinya supaya pakai halaman Quran. Ya, supaya pakai halaman Quran. Bisa enggak? 300. Jadi ini surat Maryam. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu buka halaman berikutnya. Halaman 306. Buka halaman 306. Ketemu enggak halaman 306? Ketemu? Oke lah, kalau udah ketemu, sekarang saya minta sama bapak atau ibu, coba bapak ibu lihat di Qur'annya itu ayat ke 12. Ayat ke-12. Lihat di Qur'annya ayat 12. Ketemu? Sekarang Pak Burhan. Oh, belum ketemu. Siapa udah ketemu? Siapa udah ketemu? Sudah ketemu? Coba bisa dikasih pengarah suara panitia kepada ibu yang udah ketemu. Kita sama-sama periksa. Kan kita mau ngaji bareng ini. Jadi sama-sama kita lihat Quran yang dibaca sama Nanda Najah. Surat Maryam ayat 12. Sudah? Sudah ketemu? Oke lah. Saya lihat dulu pertama. Coba bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan Qur'annya ya. Jadi kalau di halaman Quran saya, ini halaman 306. Ayat 12-nya berbunyi, perhatikan Bapak Ibu. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwah wa atainahul hukma sabiyya. Ini ayat 12-nya. Sekarang coba kita tanya, Dik Najah, itu kan ayat di halaman 306 ayat 12. Kira-kira bawahnya halamannya apa bunyi ayatnya? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Masya Allah, luar biasa. Bapak ibu aja nyarinya aja tadi sulit. Pak Burhan enggak ketemu sampai sekarang. Padahal kita tinggal di layar HP ini. Nanda Najah, Masya Allah. Kita baca ayat paling atas di halaman itu. Dia dalam hitungan detik tahu ayat paling bawah di halaman itu. Nah, sudah. Sekarang lanjut Bapak Ibu. Sekarang jangan takut ini, ya. Coba sekarang Bapak Ibu, ya, buka surat Al-Hajj. Al-Hajj, ya. Surat Al-Hajj halaman berapa Nanda? 332.
332, Masya Allah. Ah, udah ketemu? Ada yang udah ketemu enggak? No, kok enggak ada yang bisa ketemu ini ya? Jangankan diuji, mau nguji aja khawatir ya. Nomor suratnya nomor surah yang ke-22. Nomor surat 22, Masya Allah. Sudah ketemu surat Al-Hajj, Bapak Ibu? Ada yang ketemu? Coba ketemu angkat tangan. Nah, coba. Ada pengeras suara tadi? Nah, coba. Coba. Silakan, Ibu mau baca ayat yang keberapa, mau balik halaman, yang penting semua kita udah baca ini surat Al-Hajj. Yang penting Al-Hajj. Ya karena semua sudah baca Al-Hajj ini. Kalau beliau apa saja ditanya supaya kita menghayati maksudnya. Melanjutkan ayat boleh, tanya nomornya boleh. Sebelum sesudahnya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaiha annahu man tawallahu فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير. Maaf, mungkin buat terus sama adik Najah. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Masya Allah, benar. Ayo, ada yang mau ngaji lagi? Kalau bapak-bapak. Kalau tadi semua punya HP, sekarang hilang HP-nya ya. Ada? Ah itu, Mas yang pakai kacamata coba Mas. Ini yang pakai topi nih. Ah, coba mau ngaji surat ayat berapa? Atau mau diloncat, mau apa? Silakan.
kita juga sama-sama meriksa. Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Mari. Lihat aja. Al-Hijr itu urutan surat keberapa? 15. Surat ke-15. Halamannya 262. Masya Allah. Luar biasa. Surat Al-Hijr, surat ke-15. Halaman 262. Nah, silakan. Mau gimana ngaji barengnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Setelahnya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Sip. Coba saya pinjam mic-nya, Astagfirullah. Tadi teman kita itu buka surat Al-Hijr ya. Kemudian dia baca itu ayat keempat. Ya, ayat keempat, lalu dia nanya setelahnya. Nah, coba sekarang saya baca ini ya, lihat aja. Halaman 263. Halaman 263. Saya akan baca ayat di halaman 263 ini. Silakan dibuka Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya akan baca ayat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin. Kira-kira ini ayat keberapa ini? 20. Ayat ke-20. Pertanyaan saya berikutnya, di halaman ini ayat paling akhirnya bunyinya apa? Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Saya tertarik sekali lagi ya. Saya pengen ngaji sama dia. Kadang-kadang kita kalau ceramah kan lupa bahwa nomor ayat ini ayat berapa. Kadang-kadang kita lupa nomor ayatnya. Atau kadang-kadang kita hanya ingat awalnya, lanjutannya apa. Tapi saya ingat ini ayat ini, tapi hanya ingat awalnya, atau kadang-kadang hanya ingat akhirnya. Nah, ini di halaman 265 masih ini surat Al-Hijr. Kira-kira ini saya sedang ceramah di Najah, terus saya hanya ingat itu di halaman yang 265 ini ada ayat yang akhirnya mengatakan ila qaumim mujrimin. Kira-kira lengkap ayatnya apa? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada teknologi di HP kita ini. Kalau kita mau nyari ayat, kalau kita mau nyari surat, atau kita mau nyari artinya ini ayatnya bunyi apa, ada di sini. Tetapi dia hanya per kata kita masukkan, baru dia bisa nyariin kita. Per kata, tidak bisa per kalimat. Kalau kita tulis per kalimat bisa dicari di Google, Pak. Tapi bayangkan kalau HP kita mati, tidak terhubung dengan energi,
listrik ini, perangkat ini. Di mana kita bisa mengetahui dia? Keajaiban yang ada di depan kita saat ini, mau gelap sekalipun, tidak ada sinyal, di atas gunung, dalam hutan, kita lupa ini bacaan ini, tinggal kita tanya saja dia tahu lanjutannya, dia tahu halamannya, setelah ayat ini apa, sebelum ayat ini apa. Ini kalau selama ini mungkin kita ngelihat aja hanya di TV ya, atau di YouTube, atau kita mendengar ada keajaiban di benua sana tentang orang yang luar biasa. Sekarang keajaiban itu ada di hadapan kita. Bayangkan secara umur, secara fisik, ukurannya itu Nanda Najah ini akan kesulitan menghafal Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan kebenaran firman-Nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mudahkan ya menghafal Al-Qur'an ini. Cuman kadang-kadang mungkin kita yang tidak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita lanjut aja, dikisahkan ini ada seseorang yang meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, bapak-bapak, ibu-ibu, itu semua meninggalkan kita. Orang yang katanya mencintai kita, orang yang katanya setia sama kita, orang tua, anak kita semua akan tinggalkan kita. Tapi ada seseorang ketika dia meninggal dunia, orang-orang sibuk dengan mengkafani dia, sibuk bagaimana proses menanam jenazah ini. Tiba-tiba ada orang dalam bentuk yang begitu tampan datang di antara kain kafannya, menemani terus hingga si mayit dimasukkan ke dalam liang lahat. Tidak lama kemudian datanglah malaikat mungkar nakir. Ketika Kim bertanya kepada si mayit, malaikat mungkar nakir bilang, wahai engkau yang menemani si mayit, silahkan engkau tinggalkan mayit ini sendiri, karena aku akan menanya kepada dia. Sesosok tampan itu menjawab, wahai mungkar nakir, silahkan engkau laksanakan tugasmu, tapi aku tidak akan meninggalkan dia, karena dia yang selalu membaca aku waktu di dunia. Karena dia yang membaca aku di tengah malam gelap gulita dalam kesendiriannya, maka aku tidak akan tinggalkan dia. Silakan engkau laksanakan tugasmu. Lalu sosok ini memandang kepada si mayit, seraya memberikan senyum terbaiknya. Jangan khawatir, aku akan temani engkau hingga engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pertanyaan mungkar nakir dia jawab. Lalu setelah mungkar nakir menyelesaikan tugasnya, sesosok ini menghamparkan permamadi sutra di alam barzahnya dan menemani serta melayani dia. Tidakkah kita ingin menjadi orang yang ketika semua orang meninggalkan kita, tetapi ada yang terus menemani kita, yakni bacaan Al-Quran kita ketika berada di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ingin lanjut? Silahkan Pak Burhanuddin, akhirnya ketemu HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan dulu ke kita Pak Burhan, boleh halaman, boleh suratnya. Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam. Bisa Al-Isra
ayat ke-1 halaman 282. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marwatain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ada yang mau lagi? Nah, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Boleh diimbo ke kita Ibu biar kita sama-sama nyimak. Surat Yusuf. Atau sekedar halaman saja. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Dek Naja, 2 ayat sebelum ayat ini bisa? 7. 6 sih. 2 ayat sebelumnya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Masya Allah. Ya. Ada yang mau? Sebenarnya tadi saya yang mau nanya kayak gitu Bu. Kalau lanjutkan kan biasa, setelahnya biasa. Coba kita loncat ayat, saya bilang. Ternyata loncat ayat juga bisa ya. Loncat ayat ke sebelumnya, loncat ayat ke setelahnya. Masya Allah. Ini kalau Pentium, ini Pentium 21 Bu. Ya. Ada lagi? Ah, ayo. Surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
lanjutan ayatnya. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Masya Allah, luar biasa ini ya. Coba saya jadi pingin terus berpetualang jadinya ini. Tapi sampai jam berapa kita ini bolehnya Pak Burhan? Ya, sampai jam 9. Kan tadi sudah disepakati bahwa Quran ini kata Najah sesuai dengan mushaf yang sebenarnya, halamannya. Ya. Nah, sekarang saya hanya nyebut halaman saja. Ya, saya menyebut halaman saja. Jadi di Quran ini saya tidak tahu suratnya karena kebetulan atasnya dirobek, misal gitu ya. Hanya kelihatan halamannya saja ini. Hanya kelihatan halamannya saja. Jadi halaman 258. Jadi saya ketemu Quran itu halaman 258. Kemudian ada potongan ayat mengatakan di sana sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Kira-kira stop. Kira-kira di halaman 258 ini ayat pertamanya apa? Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasha yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Masya Allah. Allah. Ini lama-lama kita yang nanya ini kayaknya merasa bodoh gitu ya. Ya, udah enggak tahu nanya kayak gimana, ya. Kira-kira ada lagi. Coba nanya terjemah, Pak. Oh, Bapak ini dulu, Bapak dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan enggak salah hafal saya, nanti dikoreksi sama Najang ya. Saya bacakan. Jadi nanti disebutkan di surat mana, kemudian ayat keberapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Adik Najah, di surat apa ayat keberapa? Al-Baqarah ayat ke-40. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua ini terus nih kayaknya sudah semangat bapaknya nih. Ya. Yang kedua saya akan bacakan ayat, nanti ini terkenal dengan ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min. Nah, tadi sudah dikoreksi. Enggak, bapaknya sengaja salah biar dikoreksi. Ya. Bukan beneran salah. Jadi itu sudah dikoreksi. Ya, jadi surat ini, ayat ini sebelum wa may yattaqillah itu coba bacakan ayat sebelumnya, satu ayat saja. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. Terima kasih. Coba mungkin Tuan Guru, mengapa ayat yang saya bacakan tadi sudah dikoreksi oleh adik Najah, dijuluk atau diberikan judul ayat 1000 dinar. Siapa-siapa yang membaca, memperbanyak ayat 1000 dinar ini, rezekinya tidak akan putus-putus mungkin. Masya Allah. Kayaknya beliau nanyakan sesuatu yang sudah ditahu ini. Ya, ingin memperjelas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Saya juga tadi bercanda, Pak, ya. Biar ada selingan. Ketika kita menyebut kata dinar, kira-kira di benak bapak-bapak, ibu-ibu apa? Apa? Uang, materi, kekayaan. Lalu dengan seperti apa kita akan mendapatkan kekayaan itu? Apa dengan kita berusaha? Ada jaminan berusaha jadi kaya? Hah? Ada jaminan berusaha jadi kaya? Ada dengan kita menggali tambang emas bisa ketemu emas, ada jaminan? Tidak. Itulah makanya ayat ini disebut dengan ayat 1000 dinar, Bapak. Karena di ayat ini menjelaskan betapa luar biasa, betapa fasilitas yang akan diberikan kepada orang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan di sini siapa yang berusaha. Kalau dalam hal usaha Allah katakan i'malu fasayarallahu amalakum. Allah katakan berusahalah, bekerja, cari rezeki, nanti Allah yang nilai. Tapi kalau di ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari semua permasalahannya. Kalau saat ini kita bapak-bapak, ibu-ibu ada keinginan kita dililit oleh hutang, ya. Selain kita berusaha, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita. Karena terkadang ketika kita gagal itu kita menyalahkan orang lain. Jarang sekali kita introspeksi diri kita. Seperti yang saya tadi katakan di awal, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita diberikan tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita menganggap kita gagal. Coba kita lihat keajaiban yang ada di depan kita ini. Menurut dokter Anan Najah ini, mohon maaf, lemah otak atau lumpuh otaknya. Sehingga sampai sekarang mohon maaf, Anan dan Najah ini tidak bisa membaca, Bunda ya, kurang sempurna. Tidak bisa baca, tetapi Masya Allah, hafal Quran. Masuk tidak di logika kita? Masuk tidak di logika kita? Orang yang tidak bisa membaca, jangankan baca huruf Arab, huruf Latin aja tidak bisa dia baca. Tetapi hafal Quran. Kayak seperti saya katakan tadi. Kalau kita mengatakan kita kaya dengan apa? Tadi ada ibu begitu pede mengatakan berusaha, tetap berusaha. Kira-kira kalau kita berusaha nih, saya kasih waktu ibu 2 tahun, bisa enggak hafal 30 juz Quran? Hah? Bisa enggak? Bapak ibu bisa membaca. Bapak ibu punya fasilitas untuk menghafal. Mohon maaf Bunda, ini Ananda Najah ngapal Quran berapa bulan? 30 juz. 10 bulan dengan kondisi lumpuh otak, tidak bisa baca. Kira-kira kok bisa? Coba berbagi ke ibu-ibu ini nih. Siapa atau ibu-ibu terinspirasi. Awal mula Nanda Najah ini kok ketemu, ya? Ketemu keajaibannya. Gimana ceritanya?